Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feren Oktavia dari Prodi Statistika dengan NIM 21-474844-PA-205004. Di sini saya ingin mempresentasikan mengenai apa sih itu pembangunan nasional, masalah apa sih yang paling urgent di pembangunan nasional di Indonesia, serta solusi apa yang kira-kira ditawarkan dalam bidang prodi saya, yaitu statistika. Sebelum kita masuk ke inti masalah, kita tahu dulu dong, apa sih itu pembangunan nasional? Nah, pertama, saya di PPT kali ini akan mempresentasikan mengenai pengertian, tujuan, visi dan misi, prinsip, permasalahan, solusi, dan kesimpulan. Yang pertama, pengertian. Pengertian pembangunan nasional merujuk pada proses perbaikan dan pertumbuhan berkelanjutan dalam suatu negara yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara umum. Pembangunan nasional merupakan upaya untuk mencapai tujuan nasional yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4, termasuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut mensejahterakan kehidupan sosial, serta berkontribusi pada ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, serta merealisasikan cita-cita bangsa seperti yang dijelaskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan. Pada dasarnya, pembangunan nasional ini akan mengarah pada suatu tujuan. Tapi tujuan tersebut bisa dibedakan menjadi dua, yaitu tujuan jangka pendek dan tujuan jangka panjang. Tujuan pembangunan jangka pendek ini merupakan peningkatan terhadap taraf hidup, kecerdasan, dan kesejahteraan masyarakat yang semakin adil dan merata, serta meletakkan landasan yang kuat untuk tahap pembangunan dalam berikutnya. Kemudian ada tujuan pembangunan jangka panjang yang untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata, material dan spiritual yang didasarkan pada Pancasila di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana kehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai. Visi. Terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang aman, bersatu, rukun, dan damai. Yang kedua, ada terwujudnya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang menjunjung tinggi hukum, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Yang ketiga, ada terwujudnya perekonomian yang mampu menyediakan kesempatan kerja dan kehidupan yang layak. Selanjutnya, ada misi. Yang pertama, pengamalan Pancasila secara konsisten dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kedua, ada penegakan kedaulatan rakyat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang ketiga, ada perwujudan kehidupan sosial budaya yang berkepribadian dinamis, kreatif, dan berdaya tahan terhadap pengaruh globalisasi. Kemudian apa aja sih prinsip dalam pembangunan nasional? Yang pertama ada kesemestaan, bahwa pembangunan nasional bersifat komprehensif yang artinya menyatukan seluruh aspek kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia. Yang kedua ada partisipasi dari rakyat. Karena apapun seberapapun qualified-nya para aparat dalam menyelenggarakan sebuah negara, tapi tidak akan membawa hasil yang optimal tanpa didukung oleh partisipasi rakyat. Yang ketiga ada keseimbangan, yang mengandung makna bahwa pembangunan nasional ini harus seimbang. Yang keempat ada kontinuitas, yaitu cita-cita akhir bangsa Indonesia tidak akan tercapai dalam kurun waktu satu generasi. Hal ini berarti bahwa usaha mewujudkannya harus diperjuangkan secara terus-menerus. Selanjutnya, setelah mengetahui pengertian, visi dan misi, prinsip, serta tujuan, apa sih kira-kira di Indonesia permasalahan apa yang terjadi dalam pembangunan nasional? Inti permasalahan pembangunan nasional terletak pada tingginya disparitas atau kesenjangan antar wilayah. Hal ini terlihat dari segi ekonomi, pembangunan, infrastruktur, sampai tingkat kemiskinan yang begitu timpang. Permasalahan ini dapat terlihat dalam berbagai aspek, termasuk yang pertama ada kemiskinan. Kemiskinan dan ketidaksetaraan, meskipun telah terjadi kemajuan dalam mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia, masih ada jumlah signifikan dari penduduk Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Selain itu, ketidaksetaraan dalam distribusi pendapatan juga merupakan masalah yang serius. Yang kedua ada pendidikan.
Meskipun upaya telah dilakukan untuk meningkatkan akses pendidikan, kualitas pendidikan di Indonesia masih menjadi masalah, karena ada kebutuhan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di semua tingkat dan memastikan bahwa anak Indonesia mendapatkan pendidikan yang berkualitas. Yang ketiga ada kesehatan masyarakat. Kesehatan masyarakat, akses terhadap layanan ini yang berkualitas masih merupakan masalah, apalagi di pedesaan atau daerah-daerah pelosok. Selain itu, tantangan kesehatan seperti stunting pada anak-anak dan akses terhadap perawatan maternal yang baik perlu diatasi. Selanjutnya ada pengangguran. Pengangguran, terutama di kalangan pemuda-pemudi, merupakan masalah yang serius. Begitu banyaknya orang yang ingin mencari kerja, sementara lapangan pekerjaan minim, sehingga dibutuhkan lapangan kerja yang cukup dan berkelanjutan yang menjadi prioritas dalam mengatasi masalah ini. Selanjutnya ada infrastruktur. Infrastruktur, meskipun telah ada upaya dalam membangun hal ini, masih ada kekurangan dalam infrastruktur seperti jalan, jembatan, listrik, dan air bersih di beberapa wilayah. Untuk itu, infrastruktur harus dilakukan di setiap daerah-daerah. Selanjutnya itu ada korupsi. Korupsi merupakan masalah yang cukup serius di Indonesia, karena masih banyaknya korupsi yang berkeliaran, dan masalah ini dapat menghambat pembangunan nasional dengan merusak tata kelola yang baik dan menghambat alokasi sumber daya yang efisien. Pemberantasan korupsi dan peningkatan integritas dalam pemerintah sangat penting. Lalu solusi apa sih yang dapat ditawarkan dalam statistika? Yang pertama ada pemetaan wilayah. Dalam menangani disparitas antar wilayah dalam pembangunan ekonomi nasional, dalam menggunakan bidang ilmu statika, ada hal-hal yang perlu dipertimbangkan. Yang pertama itu ada pemetaan wilayah. Yang pertama, statistik dapat digunakan untuk melakukan pemetaan wilayah secara lebih rinci. Ini dapat membantu kita dalam mengidentifikasi wilayah-wilayah mana saja yang mengalami ketidaksetaraan, ekonomi yang tinggi, dan wilayah-wilayah yang berkinerja dengan lebih baik. Dengan pemetaan yang tepat ini, pemerintah dapat mengalokasikan sumber daya dengan lebih efektif. Yang kedua ada analisis data wilayah. Statistik dapat digunakan untuk menganalisis data ekonomi, sosial, dan infrastruktur dalam konteks wilayah-wilayah tertentu. Ini membantu dalam memahami penyebab disparitas dan faktor-faktor apa aja yang mempengaruhinya. Analisis ini juga melibatkan teknik-teknik statistik seperti regresi spasial untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dalam konteks geografis. Yang ketiga ada perencanaan pembangunan terarah. Statistik memungkinkan pemantauan dan evaluasi efektivitas kebijakan dan program pembangunan regional. Dengan menggunakan data statistik, pemerintah dapat merencanakan pembangunan wilayah yang lebih terarah. Ini termasuk pengembangan strategi pembangunan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing wilayah. Yang keempat, ada pengukuran kemajuan. Statistik dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mengurangi disparitas antar wilayah dari waktu ke waktu. Ini membantu juga dalam melihat apakah kebijakan dan program pembangunan yang telah diimplementasikan efektif dalam mengurangi ketidaksetaraan. Yang kelima, ada perbandingan antar wilayah. Statistik juga memungkinkan perbandingan antar wilayah untuk memahami mana yang berhasil dalam mengatasi disparitas dan mengapa. Ini dapat membantu wilayah yang kurang berkembang untuk belajar dari pengalaman wilayah yang lebih maju. Yang keenam ada pendekatan berbasis bukti. Statistik juga dapat digunakan untuk mendukung pendekatan berbasis bukti dalam pengambilan keputusan. Keputusan kebijakan dapat didasarkan pada data, analisis statistik yang kuat, dan bukan pada asumsi atau preferensi semata. Selanjutnya ada keterlibatan masyarakat. Data statistik juga dapat digunakan untuk melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Dengan melibatkan pemangku kepentingan dari berbagai wilayah, kebijakan yang lebih inklusif dapat dirumuskan. Selanjutnya ada pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia. Investasi dalam pelatihan statistisi dan analisis data yang berkualitas tinggi di tingkat lokal atau regional juga dapat membantu dalam mengatasi disparitas wilayah, karena mereka dapat membantu kita dalam pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan yang lebih baik. Nah, kesimpulan apa aja sih yang kita dapat dari materi-materi tadi?
Masalah utama dalam pembangunan nasional di Indonesia adalah disparitas atau ketidaksetaraan antar wilayah dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi, pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur dan lainnya. Ketidaksetaraan ini mempengaruhi kualitas hidup dan peluang ekonomi penduduk di berbagai wilayah di Indonesia. Karena itu, di bidang ilmu statistik cukup dapat memberikan kontribusi yang signifikan dalam mengatasi disparitas antar wilayah ini. Data statistik yang kuat dan analisis yang cermat dapat menjadi dasar untuk mengambil tindakan yang diperlukan guna mengurangi ketidaksetaraan antar wilayah dan mencapai pembangunan yang lebih merata di seluruh Indonesia. Demikian yang bisa dapat saya sampaikan. Apabila ada kekurangan dalam video ini, dapat memberikan kritik dan saran. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.